sebelumnya saya Salofonia Aziza, asal dari Karawang, suku Sunda. Untuk berapa lama sih? Belum sampai setahun ya Kak, baru setahun setengah lah bisa dibilang, karena kan baru 2 semester ya. Karena sebelumnya belum pernah tinggal di Cirebon gitu. Jadi masuk ke Cirebon tuh waktu kuliah aja. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Nuranisa, saya berasal dari Palembang dan kebetulan saya kuliah di Cirebon ini udah mau jalan 2 tahun. Kalau untuk alasan sih karena aku kan suka merantau ya Kak, yang dimana pilihan rantauan dari orang tua itu Cirebon dan Jogja gitu. Karena aku tuh lihat gitu kan, kayaknya di Cirebon bagus deh gitu, karena kan Cirebon itu kota yang kaya akan budaya ya Kak. Jadi aku tuh mikir, oh kayaknya Cirebon bagus dari segi kebudayaannya, dari segi makanannya juga murah-murah gitu. Dan apa namanya tuh, si Cirebon juga tuh bikin aku yakin karena pergaulannya itu menurut aku nggak sebebas itu gitu. Sebenarnya ada keinginan untuk ke kota-kota lainnya kayak misalkan Bandung sama Jogja saat itu, cuman balik lagi kepada takdir Allah, ternyata tidak diizinkan di sana, diizinkannya di sini, di Cirebon. Kalau untuk mencari tahu, iya, tapi tuh nggak yang ngeriset sampai ke dalam-dalamnya, cuma kayak Cirebon tuh ada apa aja ya, kayak gitu. Iya, betul kayak gitu. Kebetulan saya ini punya teman SMA, dia orang Cirebon asli juga. Cuman memang nggak sempat diceritakan secara detail Cirebon ini seperti apa, keragamannya juga seperti apa. Hanya cuman pernah diceritain itu di Cirebon ini ada namanya Tarling. Cuman itu aja sih. Dan sempat searching atau enggak sebelum pindah ke sini nggak ada. Kayak bener-bener dari nol gitu ya? Iya, dari nol aja, kayak ya udah menerima nasib kita aja. Untuk perbedaan budaya sih karena di di Cirebon itu bahasanya ya Kak. Jadi si bahasa Cirebon itu kan bisa dibilang bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Cirebon kan ya. Jadi perbedaan yang sangat kuat tuh dari bahasanya tuh. Kalau aku kan di Karawang tuh Sunda, dan di Cirebon tuh wow, beda banget kayak gitu. Dan perbedaan yang lainnya tuh kayak di Cirebon tuh masih kental akan budaya gitu. Bisa dibilang kota Cirebon tuh nggak menghilangkan kebudayaan yang ada di Cirebon gitu, walaupun dia kota kayak gitu. Perbedaan budayanya mungkin kalau di Cirebon ini masih dari budaya keseniannya masih kental ya, beda sama di Palembang. Dan yang bikin kaget atau lebih ke takjub mungkin ya, itu di sini tuh ada yang namanya muludan mungkin. Nah kalau di Palembang itu nggak ada. Ya udah kayak biasanya aja, nggak ada yang kayak gitu-gitunya. Kalau untuk kesalahpahaman sih pernah banget ke waktu awal-awal ke Cirebon, karena kan aku nggak ada keluarga dari Cirebon dan nggak ada keturunan dari Cirebon juga. Jadi untuk pertama kali datang ke Cirebon itu denger tuh temen manggil, bilang kita gitu, kayak dia tuh mau pergi tapi posisinya aku tuh face to face sama dia. Dia tuh bilang kita mau pergi ke sana dulu ya. Aku tanya ke dia, kok kita? Kan kamu aja yang mau pergi gitu. Nah di situ tuh dia jelasin lah kalau misalnya kita itu ternyata kalau di Cirebon itu aku artinya. Jadi aku tuh kayak, oh artinya tuh aku gitu. Aku baru tahu, dan itu yang kesalahpahaman yang sering terjadi dari awal sampai sekarang tuh itu. Iya, ada aja gitu. Iya betul. Ada kesalahpahaman mungkin saat 1 tahun awal ya, 1 tahun awal tinggal di Cirebon dan baru tahu ternyata di Cirebon ini bahasanya bisa di mix. Mungkin ada yang Jawa, ada yang Sunda. Tapi pernah satu saat itu sama temen kita saya nggak tahu nih kalau misalkan manggil orang ini tuh Ira gitu bahasanya. Dan saya ngerasa kayak, lah nama saya bukan Ira gitu.
Iya, dari sapaan. Tapi kalau untuk dari cara bicara nggak ada bedanya sih, masih sama aja. Kayak orang Palembang mungkin agak sedikit kasar dan sedikit teriak-teriak, sama sih. Orang Palembang juga rata-rata seperti itu. Oke, kalau untuk mengatasi ya Kak, aku itu lebih ke orang yang minta penjelasan gitu. Kalau misalnya kayak tadi kan dia bilang ya kita mau pergi ke sana ya, aku nanya kok kita, kan kamu dong yang mau pergi. Dan di situ aku mencari solusinya dengan cara aku tuh nanya dan minta penjelasan ke dia gitu, atau ke orang yang bersangkutan gitu. Jadi lebih ke apa namanya, minta solusi atau saran untuk bisa beradaptasinya tuh dengan cara kita tuh bisa nanya gitu, meriset lah gitu, dan nanya ke orang-orang yang di sekitar. Iya betul, kayak gitu. Ada, cuman nggak lama, hanya cuman setelah pindah ke Cirebon ini dan menetap di Cirebon cuma beberapa bulan aja rasa-rasa seperti itu. Sisa-sisanya sih ya mencoba untuk menerima sampai akhirnya betah juga di sini gitu. Kalau untuk berubah sih enggak ya, karena aku mikirnya itu setiap daerah itu punya perubahan, punya keunikan dari setiap daerahnya gitu. Jadi punya ciri khasnya masing-masing. Cuma kalau untuk apa namanya perubahan budaya sih, yaitu yang kayak di Cirebon tuh orang-orangnya tuh ternyata agak banyak yang ngegas gitu, kayak ngomongnya tuh ini kayak gitu. Nah sedangkan aku itu sering di kota orang dan belum pernah gitu ngadepin orang yang kayak gitu. Jadi perbedaannya tuh mungkin dari segi omongan kayak gitu aja sih Kak, kayak ngobrolnya tuh kayak gitu. Ada perubahan yang awalnya mungkin nggak mau menyelami akan hal budaya-budaya Cirebon, tapi pas udah diceritain sama teman-teman yang asli Cirebon ini, kok kayaknya menarik nih untuk kita jelajahi, kok menarik nih untuk kita cari tahu. Dan setelah cari tahu, setelah kita lihat secara langsung, ternyata bener seunik itu ya budaya orangnya Cirebon ini, seaneka ragam itu ya budaya Cirebon ini. Itu sih. Jadi ada perubahan. Jadi gimana, Cirebon betah nggak nih kira-kira? Betah banget dong, karena yang bikin betah sih bukan, mungkin kalau lingkungan sedikit, yang bikin betah bangetnya itu karena ada teman-teman di sini yang lumayan bisa mendukung saya untuk selalu menetap di sini. Oke. Kalau untuk pesannya itu ya buat orang-orang yang ada di luar sana gitu. Ketika kita masuk ke daerah orang lain tuh boleh kita berekspektasi tinggi akan budaya itu gitu atau daerah itu, tapi jangan sampai ketika ekspektasi kita itu gak sesuai itu jangan sampai kita tuh ngerendahin gitu. Kayak misalnya aku dulu berekspektasi kalau misalnya Cirebon itu adem karena kan dekat Kuningan ya Kak, dan ternyata Masya Allah panas banget gitu. Tapi aku tuh mikir kalau misalnya ya ini mah konsekuensi aku datang ke Cirebon ini gitu, dan kesalahan aku juga karena aku nggak ngeriset dari awal gitu tentang cuaca di Cirebon kayak gimana gitu. Jadi untuk pesannya itu jangan sampai kita merendahkan daerah yang kita datengin pas kita tuh daerah itu tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita, kayak gitu sih Kak. Kalau untuk Mungkin tipsnya sih lebih baik searching dulu ya. Ketika kita udah ditempatkan untuk menetap di sini, sebelum menetap di kota yang baru atau kita pertama kali menginjakan di kota baru ini, lebih baik searching dulu gimana sih budayanya mereka ini, ada apa aja sih, bagaimana cara mereka berbahasa, bagaimana cara mereka menyikapi dengan kegiatan sehari-harinya mereka. Lebih baik searching dulu. Itu aja sih tipsnya. Oke, berdasarkan wawancara dengan dua narasumber yang kuliah di Cirebon, keduanya mengalami culture shock sesuai dengan teori Oberg pada tahun 1960 yang menyebutkan bahwa ada 4 tahap, yaitu perkenalan, frustasi, penyesuaian, dan penerimaan. Namun dengan tingkat kesiapan yang berbeda. Aura yang berasal dari Palembang dan sudah 2 tahun tinggal di kota Cirebon, datang tanpa persiapan sama sekali atau dari nol, sehingga mengalami frustasi beberapa bulan dan sempat ingin pulang. Sebaliknya, Salwa yang berasal dari Karawang dan sudah 1 tahun lebih tinggal di Cirebon,
sudah melakukan riset ringan juga dan memiliki ekspektasi sebelum datang, sehingga masa adaptasinya juga lebih cepat. Menariknya, keduanya itu sama-sama mengalami kesalahpahaman linguistik. Aura yang kaget dipanggil Ira atau sapaan umum, sementara Salwa bingung dengan kata kita yang di Cirebon itu artinya aku. Kemudian strategi adaptasi keduanya juga berbeda. Aura menggunakan akulturasi, yaitu menerima budaya baru tanpa meninggalkan identitas asli, atau masih mengakui logat Palembang yang kasar dan teriak-teriak. Dibantu juga dukungan teman lokal. Selanjutnya Salwa menggunakan asimilasi atau terbimbing, yang dimana dengan cara aktif bertanya dan meminta penjelasan langsung kepada lawan bicara, itu ditunjang langsung kepribadiannya yang mudah akrab. Dalam teori komunikasi antar budaya, akulturasi cenderung menghasilkan adaptasi yang lebih sehat karena individu tidak kehilangan jati dirinya. Intinya, tingkat kesiapan awal riset dan tanpa riset itu mempengaruhi lama masa frustasi. Namun, faktor penentu utama keberhasilan adaptasi adalah keterbukaan pribadi dan dukungan sosial. Pesan keduanya sejalan, yaitu Aura menyarankan searching dulu sebelum pindah, sementara Salwa itu menekankan jangan merendahkan daerah lain jika ekspektasi tidak sesuai. Berdasarkan teori Oberg dan hasil wawancara dengan dua narasumber di Cirebon, itu dapat disimpulkan bahwa culture shock terjadi terutama pada aspek bahasa dan sapaan. Tingkat kesiapan awal atau riset itu dapat mempercepat adaptasi, sementara ketidakpastian memperpanjang masa frustasi. Keberhasilan adaptasi juga ditentukan oleh keterbukaan diri, dukungan teman sebaya, serta strategi akulturasi dan asimilasi yang terbimbing. Culture shock bukan hambatan permanen, melainkan proses alami menuju kompetensi komunikasi lintas budaya.